kiranya dia skill sekali ada sampah dong dan menjelaskan. Good morning, student. Morning, Miss. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu agar kegiatan belajar kita berjalan dengan lancar. Nah, untuk doa dipimpin sama ketua, siapa ketua kelasnya? Aurel. Jadi untuk Aurel juga persilakan untuk memimpin berdoa kegiatan belajar kita. Baik, mari kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum kita masuk ke materi, saya akan membaca kehadiran terlebih dahulu. Mohon semua ketika nama kalian dipanggil menjawab dengan jelas. Aurelia Kristabel Simanjuntak, Hadir, Miss. Diana Zahra, Hadir, Miss. Intan Kasih Bandina Munte, Hadir, Miss. Zara Fazila, Hadir, Miss. Nurul Hairunisa, Hadir, Miss. Nur Fatihah Syakira. Hadir, Miss. Baik, hari ini kita akan belajar bagaimana cara berkomunikasi dengan baik dan sopan menggunakan bahasa Inggris di sebuah kantor. Saya nanti punya masalah yang ingin kalian bacakan bersama. Jadi pada kesempatan ini tujuan kita adalah agar kalian dapat memahami dan mengaplikasikan komunikasi lisan dalam bahasa Inggris yang baik dan sopan di lingkungan kantor. Kalian diharapkan mampu mengenali ungkapan-ungkapan sopan, menggunakan bahasa yang tepat saat berinteraksi dengan atasan, rekan kerja, maupun tamu, serta menerapkan etika komunikasi yang profesional. Selain itu, kalian juga akan dilatih untuk menyusun dan mempraktikkan dialog yang mencerminkan sikap sopan dan percaya diri kalian dalam situasi kerja sehari-hari. Dengan demikian, keterampilan komunikasi kalian akan meningkat dan mendukung keberhasilan di dunia kerja. Oke, Bu. Jadi seperti yang telah Ibu katakan di awal tadi, Ibu mempunyai sebuah masalah yang akan kalian pecahkan bersama-sama. Jadi, bayangkan kalian adalah sebaru dari perusahaan internasional. Suatu hari kalian mendapat tugas penting untuk menelepon klien dan menekan tamu dari luar negeri yang berkunjung di kantor. Namun kalian kan masih belum yakin bagaimana untuk memulai, menyampaikan maksud, dan mengakhiri sebuah percakapan dalam bahasa Inggris yang sopan dan profesional. Karena kan jika komunikasi tidak berjalan dengan lancar, mungkin klien akan merasa tidak dihargai dan itu juga bisa mengganggu kerja kita kan. Nah, jadi menurut anak-anak ibu semuanya, bagaimana agar komunikasi lisan dalam bahasa Inggris ini di sebuah kantor itu berjalan dengan lancar? Coba menurut anak-anak semuanya, bagaimana? Saya, Miss. Oke, silakan Diana. Jadi menurut saya menggunakan kata-kata yang sopan seperti please, thank you, dan juga excuse me saat berbicara. Bagus sekali Diana, memang benar penggunaan kata-kata sopan itu sangat penting dalam menggunakan bahasa Inggris di sebuah kantor. Bagaimana menurut yang lain? Saya, Miss. Oke, silakan Aurel. Saya pikir nada suara juga penting. Kita harus berbicara dengan jelas, tidak terlalu keras dan tidak terlalu pelan. Ya benar sekali Aurel, yang dimana nada suara itu sangat mempengaruhi bagaimana cara pesan kita yang diterima. Baik, apakah ada lagi yang ingin menambahkan? Saya, Miss. Baik, Diana, silakan. Menurut saya, kita juga perlu mendengarkan dengan baik, merespon dengan sopan, dan tidak boleh memotong pembicaraan. Luar biasa sekali, Jana, yang benar. Mendengarkan adalah bagian penting dari komunikasi dua arah. Coba Ibu minta pendapat dari Intan. Baik, Miss, menurut saya penggunaan kalimat yang jelas dan tidak bertele-tele juga sangat penting supaya orang lain mengerti apa yang kita ucapkan. Sangat tepat sekali Intan, bahasa yang kita gunakan memang harus tetap sopan dan profesional. Ada lagi anak-anak ibu yang ingin berpendapat? Saya, Miss, menurut saya kita perlu mengurangi penggunaan kata-kata yang tidak resmi dalam komunikasi formal di kantor. Iya benar sekali Nisa, komunikasi yang jelas itu adalah merupakan bagian dari salah satu kunci. Yang terakhir, coba Ibu minta pendapat dari Tia.
diri. Ide yang bagus, iya, karena kan bahasa tubuh juga merupakan bagian komunikasi nonverbal yang sangat penting. Baik, karena sesi berbagi pendapat telah habis, selanjutnya Ibu akan membagi kalian kelompok. Jadi sekarang Ibu membagi kalian menjadi 3 kelompok. Setiap kelompok akan menganalisis satu studi kasus tentang komunikasi di kantor, lalu mendiskusikan masalah yang muncul serta solusi yang tepat. Untuk pembagian kelompok, Ibu yang pilih atau kalian? Kita aja, Bu. Oke. Untuk kelompok 1, Ibu minta buat meminta izin kepada atasan. Untuk kelompok 2, menyambut tamu asing. Untuk kelompok 3, memberikan instruksi kepada rekan kerja. Jadi anak-anak Ibu nanti buat tabel di kertas lembar. Di tabel nanti ada kolom mengenai masalah yang ditemukan, terus solusi atau ungkapan sopan yang direkomendasikan. Kemudian ada tips komunikasi. Nanti dipresentasikan dan tulis kembali di papan tulis, lalu kalian jelaskan. Sudah paham anak-anak Ibu semuanya? Paham, Bu. Jadi buat anak-anak Ibu sudah bisa duduk dengan masing-masing kelompoknya. Baik, Bu. Jadi anak-anak Ibu punya sebuah referensi berbentuk video YouTube ya. Coba anak-anak Ibu tonton dulu. Sekarang beberapa kelompok tampilkan analisis kalian di depan kelas. Setelah itu kita diskusikan apa yang sudah bagus dan apa yang perlu diperbaiki. Untuk kelompok 1, Ibu persilakan.
Untuk penilaian kelompok 3 sudah tepat juga. Cara menyampaikan detail dari kalimat sudah bagus, juga sudah efektif dan sopan. Mungkin dari Ibu lihat dari semua kelompok udah sangat bagus ya mengerjakannya. Mungkin itu aja penilaian dari Ibu. Baik, karena jam kegiatan pembelajaran kita juga sudah hampir selesai, Ibu tutup dengan kesimpulan yang dimana komunikasi yang sopan, jelas, dan profesional sangat penting untuk membangun hubungan baik dengan klien dan kolega. Teruslah berlatih agar kalian semakin percaya diri dan siap menghadapi situasi nyata di bidang kerja. Jadi, bagaimana perasaan kalian setelah latihan ini? Saya menurut pendapat saya, latihan ini membuat saya mengerti betapa pentingnya mengikuti prosedur komunikasi yang benar saat berbicara di kantor, terutama dalam bahasa Inggris. Saya belajar bahwa komunikasi yang sopan bukan hanya soal kata-kata, tetapi juga sikap dan cara kita menyampaikan pesan. Dengan komunikasi yang baik, suasana kerja menjadi lebih nyaman dan profesional. Terima kasih. Saya juga mau menyampaikan pendapat, Bu. Setelah latihan ini, saya merasa lebih percaya diri untuk berbicara dalam bahasa Inggris di lingkungan kantor. Saya belajar bahwa menggunakan ungkapan yang sopan dan tepat sangat penting agar komunikasi berjalan lancar dan tidak menimbulkan kesalahpahaman.